Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mawanda dengan NIM 22020550240 dari kelas PTA 02 tahun angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang percobaan dari mata kuliah Teknik Kendali. Nah, video ini saya buat untuk melengkapi ujian tengah semester dari mata kuliah Teknik Kendali. Nah, baik langsung saja. Jadi pada percobaan ini kita menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, jadi pada aplikasi ini di awal kita membuka Simulink, kemudian akan muncul pilihan blank mode. Kemudian kita klik blank mode lalu akan tampil tampilan seperti ini. Nah, pada percobaan pertama itu yaitu tentang dasar pengontrolan open loop dan closed loop. Jadi pada rangkaian pertama itu kita menggunakan tiga komponen. Yang pertama itu scope. Nah, ini kita klik dua kali, kemudian kita arahkan ke sebelah sini. Kemudian yang kedua yaitu transfer function. Kita cari, kemudian kita pindahkan lagi ke sebelah sini. Kemudian yang terakhir itu konstan. Nah, kemudian setelah itu kita sambungkan setiap komponen satu sama lain. Kita sambungkan semuanya. Nah, kemudian pada percobaan pertama itu kita mengubah nilai dari transfer functionnya menjadi 5S. Kita klik kemudian ganti 5 dan oke. Lalu kita run, kemudian kita klik eh, scope. Nah, pada grafiknya ini kita dapat mencari waktu puncak, waktu tunda, nilai keadaan tunak, waktu naik, dan overshoot maksimal, serta waktu stabilnya. Nah, untuk waktu puncaknya itu merupakan waktu yang diperlukan untuk mencapai puncak overshoot. Nah, di sini bisa kita lihat nilai puncaknya di sini. Nah, waktu puncaknya di sini kita bisa lihat. Kita lihat di sini. Nah, waktu puncaknya itu kita mendapatkan 9,56. 9,56. Kemudian waktu tunda, waktu tunda itu merupakan waktu yang diperlukan untuk respon mencapai nilai final untuk pertama kali. Nah, di sini kita mendapatkan hmm, kita dapatkan di sini mestinya dari nilai puncak itu kita dapatkan di sini 2,82. Kemudian untuk nilai keadaan tunaknya
Jika dan tunaknya kita dapatkan 10 menit per second. Kemudian nilai naiknya, karena nilainya tidak mencapai set point, maka nilai naiknya itu adalah 0. Kemudian overshoot maksimalnya juga 0 karena tidak mencapai set point. Kemudian keadaan stabilnya kita dapatkan uh, kita dapatkan di sini dia sudah stabil, yaitu 8,4 nilai stabilnya. Nah, itulah penjelasan saya mengenai grafik pada percobaan open loop. Nah, kemudian di sini kita ganti isi dari transfusionnya. Transfer functionnya menjadi 7, kemudian kita run. Dan kita run. Nah, pada transfer function 7 hasilnya atau grafiknya tidak begitu beda jauh dari transfer function 5. Kemudian kita ubah lagi isi dari transfer function yang menjadi 9. Begitupun pada transfer function 9, hasilnya tidak beda jauh dari percobaan sebelumnya. Dan di sini kita isi lagi transfer function 11. Transfer function 11 juga hasil grafiknya hampir sama dengan percobaan sebelumnya. Hanya yang membedakan pada grafiknya yaitu hanya semakin tinggi nilai transfer function-nya, semakin lambat pula grafik mencapai nilai puncaknya. Nah, selanjutnya yaitu pada percobaan pertama, yaitu closed loop-nya. Jadi kita hapus dulu rangkaian sebelumnya, kemudian kita merangkai kembali. Di sini kita rangkai kembali. Nah, di sini kita sudah dapat set point. Kemudian zoom. Karena kita pindahkan lagi ke sebelah sini. Lalu kita cari PID control. Nah, kemudian kita pindahkan lagi ke samping sini. Kemudian selanjutnya kita membutuhkan transfer function. Nah, pada rangkaian kali ini kita membutuhkan 2 transfer function. Pindahkan ke sini. Ini
Lalu yang terakhir kita mencari eh, nah lalu kita sambungkan semuanya. Sebelum kita sambungkan, kita hmm, putar dulu. Caranya itu dengan tombol Ctrl R atau Ctrl Z. Kemudian kita sambungkan. Sambungkan ke sini. Selanjutnya kita sambungkan. Kemudian di sini kita isi dari automobilnya itu 5. Kemudian speedometernya kita ubah menjadi 0,4. Lalu selanjutnya kita klik run, kemudian scope-nya. Setelah kita klik run, lalu kita klik scope. Nah, kemudian di sini pada grafiknya kita cari titik puncak. Titik puncaknya itu 7,9. Kemudian waktu tundanya itu setengah dari waktu puncak, itu mendapatkan 2,35. Kemudian nilai tunaknya yaitu 0,42. Kemudian waktu naiknya itu dari 4,5. Dan overshoot maksimalnya itu karena dia melebihi dari set point 1, jadi nilai overshoot maksimalnya itu pada 0,42. Dan waktu stabilnya kita dapatkan di sini stabilnya kita dapatkan di sini 7,9. Nah, itulah penjelasan dari kurva. Kemudian kita lakukan lagi pada percobaan selanjutnya dengan automobil 9 dan speedometer 0,5. Itu 0,5. Kemudian kita run. Nah, di sini ada grafik automobil 9 dan speedometer 0,5. Grafiknya semakin tinggi.
grafiknya semakin tinggi. Kemudian pada automobile 11 pada automobile 10 dan speedometer 0,6 itu 0,6 itu. Nah, di sini grafiknya semakin tinggi daripada grafik sebelum-sebelumnya. Kemudian pada automobil 11 dan dengan speedometer 0,6 lagi itu nah di sini tidak beda jauh dari percobaan ketiga tadi ya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi speedometer dan automobilnya, maka grafiknya akan semakin tinggi pula mencapai titik puncaknya. Nah, di sini langsung saja karena rangkaiannya cukup banyak, jadi langsung saya telah saya buat rangkaiannya. Kemudian di sini automobilnya kita isi dengan nilai kita isi dengan nilai 2. Kemudian yang ini kita isi dengan 0, diisi dengan nilai 0,2. Tadi saya isi di sini cuma 2. Kemudian setelah itu kita run dan kita klik skop. Nah, di sini sudah muncul tiga warna kabel grafik, yaitu terdapat warna kuning sebagai set point-nya, kemudian warna biru untuk automobile, dan warna merah itu untuk sensornya. Nah, kemudian kita cari dulu waktu pembacaan kurva pada set point, yang dimana yang pertama itu waktu puncaknya yaitu 1 di sini, kemudian waktu rendahnya itu di sini. Kita perbesar dulu, itu di sini kita dapatkan 1,18. Kemudian nilai tunanya dengan 1 dan waktu naiknya itu 0 karena dia tidak melewati set point. Overshoot maksimalnya juga 0 karena dia tidak melewati set point-nya. Kemudian stabilnya itu di sini dia ada 8,5. Selanjutnya kita melakukan pembacaan kurva pada kabel warna biru, yaitu automobilnya.
di mana waktu puncaknya yang kita dapatkan itu di sini waktu puncak yang kita dapatkan itu hmm, nah di sini 3,4. Kemudian waktu tundanya itu setengah dari waktu nilai puncak, yaitu di sini diperbesar lagi untuk kita dapat di puncak nilai tundanya itu 1 sini. Kemudian nilai tunaknya itu 0,02 karena kadang tunak adalah dikurang dengan nilai steady-nya. Kemudian nilai waktu naiknya itu di sini ya, itu naiknya itu 1,6. Kemudian overshoot maksimalnya yaitu di sini persen maksimalnya itu 10 sampai 90%. Kemudian di sini itu 0,08. Lalu dan waktu stabilnya itu di sini kita dapatkan 8,2. Selanjutnya yang terakhir itu warna merah atau sensor GPS-nya dengan nilai puncak itu di sini kita dapatkan 4,4 dan nilai tundanya tundanya 1,2 dan nilai steady state-nya itu 0,02 dan nilai waktu naiknya itu tetap kuat. Kemudian waktu stabilnya overshoot maksimumnya itu 0,08 dan waktu stabilnya itu di sini 8,5. Nah, itu dia penjelasan dari kurva. Selanjutnya kita lakukan percobaan atau kita rangkai di sini blok diagram automobil pesawat menggunakan GPS sebagai sensornya. Di sini autopilot pesawat dan di sini autopilot pesawat, di bawahnya tadi GPS. Autopilot pesawat. Dan di sini kita
untuk pesawat itu 0,5, dan sensor GPS ada 5. Kemudian oke, kemudian kita akan run, kemudian kita klik scope. Kita lihat grafiknya. Nah, pada grafik automobil pesawat ini sama dengan grafik sebelumnya, yaitu terdapat 3 kabel, yaitu kabel warna kuning sebagai set point, kabel warna biru sebagai autopilot, dan kabel warna merah sebagai sensor GPS-nya. Nah, selanjutnya, kemudian pada water header-nya kita pakai 1, kemudian yang di sini kita dengan 2. Kemudian kita run, kemudian kita lihat hasilnya pada header. Nah, warna kuning ini sebagai set point, warna biru sebagai water header, dan warna merah sebagai stem pada scope. Nah, selanjutnya pada percobaan ketiga ini sudah saya buat. Nah, pada percobaan pertama itu ada step, kemudian yang kedua itu ramp, dan yang ketiga ini impulse. Nah, di sini pada rangkaian pertama kita memakai perangkat function 1 untuk melihat hasilnya. Kita run, lalu kita klik scope. Nah, pembacaan grafik pada step itu berbeda dari pembacaan grafik sebelumnya, yang dimana pembacaan grafik pada percobaan ini pertama itu kondisi awalnya berawal dari 0, kemudian kondisi akhirnya dia itu 1, bernilai 1. Dan pada tengah itu atau time konstannya itu kita dapat melihat di sini. Kita zoom dulu. Kita dapat lihat di sini time konstannya. Di sini nilai time konstannya kita dapat lihat di sini itu nah, ini dia time konstan. Nilai time konstan yaitu setengah dari nilai 0 dan 1. Nah, semakin kecil time konstannya, maka respons sistemnya akan lebih cepat. Kemudian kita lihat pada rangkaian ramp. Kita run, kemudian kita lihat hasilnya di scope. Nah, di sini pada grafiknya itu berbeda dengan time konstannya. Kita dapat melihat konstannya di sini. Time konstannya di sini. Lalu setelah itu di sini yaitu 0,36. Nah, selanjutnya pada impulse kita lakukan run,
lalu kita klik scope. Nah, untuk pada impuls ini ten konstannya itu kita dapat lihat di sini. Di sini itu 0,5. Kemudian untuk selanjutnya kita ubah percobaan selanjutnya, yaitu kita ubah semua transfer functionnya itu menjadi 5. Di sini 5 di kemudian impuls 35. Pertama kita lihat hasil pada step. Di sini kita klik scope. Kita lihat lagi grafiknya. Nah, di sini kita dapat melihat kondisi awal pada step yaitu 0 dan kondisi akhirnya itu 0,8. Dan untuk ten konstannya itu kita dapat lihat, kita zoom dulu di sini. Di sini selanjutnya untuk hasil dari orang. Nah, lalu kita klik scope-nya. Nah, di konstannya yaitu disitu dan konstannya 0,35. Dan yang terakhir itu impuls. Kita lihat, dan kita scope. Nah, di sini kita lihat hasil scope-nya. Nah, pada di sini kita melihat kita ten konstannya yaitu kita perbesar, yaitu 0,9. Nah, dari beberapa percobaan yang telah kita lakukan, dapat kita lihat apabila transfer fungsinya semakin tinggi, maka semakin lama pula nilainya mencapai waktu puncaknya. Nah, kemudian di sini percobaan 4. Di sini langsung saja telah saya tulis skripnya. Kemudian di sini kita run selection. Lalu ini kita isi dulu, coba isi interfrekuensinya itu 6 dan 9, dan kita tunggu. Kita tunggu dulu. Nah, di sini sudah muncul
kurvanya. Nah, di sini kita klik kanan, kemudian kita buka karakteristik. Nah, semua di sini kita checklist kecuali kita checklist semuanya. Nah, di sini sudah bisa kita lihat di mana eh, pada awal kondisi dia berawal dari 0, kemudian mengalami kenaikan hingga waktu naiknya mencapai di sini ada di 1,5, kemudian sini dan di sini waktu sebelum stabilnya itu 2,5 dan nilai stabilnya itu 4 dan dinilai 1. Nah, kemudian selanjutnya itu pada kondisi atau script yang kedua. Di sini juga telah saya buat. Dan di sini kita klik run section. Nah, ini muncul lagi grafiknya. Ini ada yang salah. Nah, di sini ada yang salah. Jadi pada percobaan ini tuh harus sama persis dengan scriptnya guys. Kalau tidak maka grafiknya tidak akan muncul. Di sini masih ada yang salah. Saya perhatikan nanti. Nah, di sini itu ada salah. Di sini ada salah. Nah, ini pada skip kedua, kemudian kita run selection. Nah, maka akan muncul seperti ini sudah benar. Nah, kemudian kita klik lagi karakteristik, kemudian kita checklist kecuali nah, kemudian di sini pada kondisi awal dia berawalan dari 0. Kemudian di sini waktu dan naik kemudian mencapai waktu delaynya itu berada di sini atau di waktu 0,5 dan dinilai 0,4.
0,3. Kemudian yang kedua itu waktu puncaknya dia berada di 0,7, kemudian ada di nilai 0,6. Kemudian waktu sebelum stabil dia berada di nilai 1,4 dan di nilai 0,5,3. Kemudian waktu stabilnya itu berada di waktu 3 dan pada nilai 0,5. Nah, selanjutnya yaitu di sini kita ubah menjadi 8. Kita ubah menjadi 8. Kemudian di sini 1,6 dan di sini 40. Nah, kemudian kita run section. Nah, nanti muncul grafik seperti ini. Nah, kita klikkan karakteristik lagi, kita checklist, Einstein, kemudian setting time, steady state, steady state. Nah, pada kondisi awal percobaan ini berawal dari 0, kemudian waktu tundanya berada di nilai 0, berada di 0,18. Kemudian waktu naiknya itu dia berada di 0,5 dan dinilai 0,24. Kemudian waktu sebelum stabilnya itu berada di nilai waktu 1,3 dan dinilai 0,2. Kemudian waktu stabilnya itu dia berada di waktu 1,8 dan dinilai 0,2. Nah, selanjutnya kita ubah lagi di sini menjadi 6 dan di sini 5, kemudian di sini 20. Kemudian kita run section kembali. Nah, kita tunggu. Nah, keluar di sini. Kemudian kita klik lagi karakteristiknya, kita klik semua di sini centang. Nah, kita centang kecuali transient time-nya. Nah, di sini pada kondisi awal itu berawal dari di sini berawal dari 0, kemudian waktu tundanya itu berada di waktu 0,4 dan dinilai 0,3. Kemudian waktu nilai puncaknya dia berada di nilai 0,8 dan dinilai 0,30. Nah, di sini waktu sebelum stabilnya itu berada di 1,6, kemudian berada di nilai 0,3. Kemudian pada waktu stabilnya dia berada di 2,25 dan di nilai
0,25. Nah, pada percobaan keempat ini, yaitu pada percobaan uh, kedua, yaitu pada percobaan kedua dan keempatnya, dia memiliki respon yang lebih stabil dari percobaan ketiga. Dimana jika nilai transfer fungsinya tinggi, maka nilai maksimal overshootnya juga akan tinggi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.